bersama saya Mukmin Aziz. Siapa lagi kalau bukan Tuan Rumah Bukbor. Puasanya serius, mukanya bercanda. Tepuk tangan. Oke, saya nggak mau basa-basi lama-lama karena pembahasan kali ini adalah pembahasan yang saya sangat concern sekali dalam hal ini. Ya, karena memang di masa pandemi ini kita butuh menjaga kesehatan. Ya, dan hari ini sesuai yang diinformasikan juga di episode sebelumnya, ya ini kan sudah ada komunitas ya, dan hari ini saya sudah bersama dokter yang juga nanti kita akan banyak diskusi tentang kesehatan terutama dalam bermain skipping. Ini dia Dr. Tommy. Tepuk tangan dok. Ya, bisa dibuka dok, nggak apa-apa kali dok ya. Tadi kan kita udah prokes nih, udah jaga jarak semuanya ya. Udah di swab ya. Iya, apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik. Saya dok ya. Sehat. Nama lengkapnya siapa sih betul? Tommy Tamin. Tommy Tamin. Tamin. Oke, dari mana aslinya? Jakarta saya. Jakarta bang ya. Oke, ini dokter Tommy. Saya mau Tommy tadi ya. Tommy Tamin ini juga seorang dokter ya? Iya. Biasa-biasa sehari-hari ini di mana mas? Saya buka praktek sendiri sih ya. Klinik Oh nggak sendiri. sama suster gitu sendiri? Ada ininya. Udah bukannya sendiri. Maksudnya enggak, bukan kerja di rumah sakit, instansi rumah sakit bukan. Oke. Jadi dia buka praktek di tempat sendiri ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu di mana mas? Di daerah Jakarta Pusat ya. Nah, jadi kalau orang Serang kalau mau berobat Jauh ya. Jauh. siapa tahu lagi jalan-jalan ke Jakarta kan mas? Kejauhan. Ya, pokoknya. Mas Tommy ini juga tergabung dalam komunitas Jamrop ya. Oke, ini mungkin juga concern dalam segi kesehatan ya mas. Iya. Minggu lalu di episode sebelumnya mas, ini udah dikasih tahu sama Mas Lutfi, katanya banyak sisi positif. Iya. Nah, Bu mungkin bisa dijelaskan dari sisi kesehatannya mas, medisnya. Secara keseluruhan ya. Sebenarnya ini kan Jamrop itu olahraga ya, secara keseluruhan ya. Jadi memang manfaat Jamrop sendiri itu ya sama seperti olahraga yang lainnya. Oke. Ya. Pertama ya bagus untuk melancarkan aliran darah. Oke, Ya. aliran darah. Ya, Jamrop sendiri itu adalah olahraga kardio, termasuk olahraga kardio. Jadi untuk kesehatan jantung juga. Oh, jantung Ya. Terus Jamrop itu salah satu olahraga yang bisa cepat membakar kalori. Jadi untuk para anak muda atau siapapun yang pengen bilangnya pengen makan banyak tapi tetap kurus. Nah, salah satu solusinya salah satunya adalah Jamrop. Salah satunya. Di episode sebelumnya dikasih tahu bahwa itu 1,5 lebih ini ya? Ya. Jamrop itu scientifically proof ya. Jadi 1,5 kali lebih efektif dibandingkan jogging. Oke. Ya. Itu perhitungan gimana mas? Kalau jogging setengah jam mungkin apa? Ya, jadi kalau misalnya kita Jamrop 3,5 jam itu kayak lari itu 45 menit. Jamrop setengah jam lari 45 menit. Ya. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada waktu mungkin jogging bisa dengan Jamrop ya. Oke. Dan lebih efisien ya menurut saya Lebih karena efisien. hanya butuh ruang sedikit sih. Oke, kalau jogging di Ya, lingkaran itu kan bisa juga lari di tempat ya, cuma lucu. lari di tempat itu nanti mama nanya kamu ngapain lari di situ. Kalau lompat kan lebih jelas Ya. ya. Nah, kalau misalnya dari tekniknya sendiri mas, masing-masing itu kan kemarin banyak tuh teknik-tekniknya tuh. Ya. Itu masing-masing ada ini nggak manfaatnya sendiri? Secara keseluruhan sebenarnya sih sama ya, tapi memang ada beberapa teknik-teknik yang bisa membantu juga untuk punya tujuan masing-masing maksudnya gitu. Jadi ada yang kayak yang biasa, kayak kardio biasa kita bisa dengan lompat kayak biasa, ya. Terus yang tadi Mas Lutfi bilang tadi ada yang namanya power jump. Power jump. Itu kalau misalnya tujuannya memang untuk pembentukan otot itu bisa juga dengan tadi power jump. Otot bagian mana tuh mas? Bagian atas macam-macam soalnya kan bisa dikombinasikan. Oke. Tadi kan sempat dibahas ada yang pakai kalau push up berarti ya otot-otot yang biasa dipakai untuk push up. Betul. Terus juga squat jump, ya namanya lunges itu juga bisa sambil jump rope dikombinasikan. Jadi banyak. Sambil squat jump beneran bisa mas? Bisa. Bercanda dong. Bisa. Beneran bisa sambil, ya? Sambil squat jump bisa, sambil push up bisa, sambil handstand bisa. Handstand bisa. Kalau headstand nggak bisa ya. Kayak biksu ya. Gitu. Susah. Kalau tentunya kan kalau langsung olahraga kan pasti ada ini ya mas ya waktunya. Yang baik tuh olahraga tuh berapa menit, berapa hari gitu mas? Kalau untuk saya bahasnya kalau untuk jump rope ya. Kalau untuk jump rope itu sebenarnya kita harus tahu di mana posisinya dulu sebenarnya. Kalau misalnya masih awal-awal sebenarnya 10 menit, 15 menit sehari itu sudah sangat cukup. Oh, berarti beda ya yang awal-awal baru mulai, Iya. yang udah sering sama yang sering banget. Iya. Kalau soalnya bener-bener capek.
Untuk awal-awal yang untuk yang baru entry level yang benar-benar baru memulai untuk jump rope itu benar-benar capek dan pasti ada rasa sakit. Oke. Terutama di bagian betis ya. Kalau kita cara melompatnya benar itu betisnya pasti akan ngerasa kenceng. Oh, karena memang mungkin beban terberatnya di betis mungkin. Ya, kan tadi bilang katanya kan posisinya harus jinjit. Nah, itu dia makanya. Oh. Itu fungsinya adalah untuk melindungi lutut. Karena paling sering kalau misalnya satu lagi tadi saya mau bilang keuntungan dari jump rope ya. Tadi 1,5 kali lebih efektif dari lari dan lebih low impact dari lari. Oke. Kalau kita jadi pikir efek sampingnya lebih sedikit ya, untuk lutut terutama itu. Karena tadi itu posisi jinjit tadi itu. Oke. Mas tadi kan dibahas bahwa itu ada investasi masa tua. Iya. Nah pertanyaan saya adalah kalau misalnya udah punya penyakit nih, udah sakit tuh, itu masih boleh? Apa dulu penyakitnya? Kalau misalnya jadi benar investasi masa tua adalah lebih awal kita melakukan jump rope akan lebih bagus. Kenapa? Karena jump rope itu dia itu meningkatkan densitas dari tulang atau kepadatan tulang. Semakin sering kita melakukan jump rope, itu akan semakin sering meningkatkan kepadatan tulang dan bisa bikin tinggi. Tapi untuk masa pertumbuhan. Ini penting nih, karena pas tinggi saya itu sering pertanyaan soalnya. Kalau misalnya jump rope itu bikin tinggi bener nggak sih dok? Gitu. Bener, tapi harus dalam masa pertumbuhan. 1 sampai kira-kira 18 tahun. Kalau umur saya 24. Udah mentok. Udah mentok. Sedih ya. Maksudnya nggak mau kasih, kayaknya sih nggak gitu dulu langsung, udah mentok. Langsung di-cut gitu tuh kayak. Kalau misalnya jump rope sendiri mas, kalau mas sering juga jump rope ya? Sering. Biasanya berapa ini tiap hari mas? Saya udah masuk ke 1 sampai 2 jam per hari? Per latihan. Oh per latihan, itu biasanya dapat berapa kali putar mas? Pokoknya kalau sejam itu rekor saya 6.000. 6.000? 6.000. Oh tepuk tangan 6.000. Ada yang 8.000 ada. Itu selama? 1 jam. 1 jam? Nggak berhenti mas? Oh, dia ada berhentinya. Oh, ada berhentinya. Berhentinya, tetap berhenti. Jadi biasanya kalau misalnya latihan itu 1 menit non-stop jump rope, istirahat kira-kira berapa mau istirahat? Ada yang mau 1 menit, ada yang mau 20 detik, ada yang mau 30 detik bebas. Habis itu lanjut lagi. Nah, kalau dari sisi kesehatannya itu gimana? Yang baiknya seperti Yang baik adalah pelan-pelan. Awal-awal 30 detik pertama cukup. 30 detik, yang gitu juga. Maksudnya pelan-pelan itu adalah nggak usah langsung full 1 menit gitu, 30 detik. Nanti kalau misalnya baru yang lain-lain mau coba boleh dirasain dulu gimana 30 detik jump rope. Itu memang benar-benar udah sangat capek. Terus istirahat 30 detik lagi. Lanjut lagi 30 detik. Lanjut lagi 30 detik nih. Lakukan itu kira-kira 10 sampai 15 menit untuk yang awal-awal. Untuk awal-awal. Ya, nanti kalau kakinya udah terbiasa, boleh ditingkatkan lagi waktunya. Pelan-pelan aja, pokoknya bertahap. Badan yang ngerti nanti, badan kita sendiri maksudnya merasakan ini udah nggak berasa capek nih, lanjut lagi naikin lagi intensitasnya. Bisa nambah jadi sejam, 2 jam, Bisa. 2 hari gitu Bisa 2 hari bisa. Kamu lagi ngapain? Lagi latihan nih. 2 hari ya. Oke mas, kita break dulu nih mas karena ada sedikit tentang protokol kesehatan nanti di video kita nih. Tetap di Bukber, puasanya serius, bukanya bercanda. People, kembali lagi di Bukber, puasanya serius, bukanya bercanda. Tepuk tangan dong. Luar biasa, masih ramai tentunya dengan protokol kesehatan mas ya. Oke, ini kita masih dengan 3M tentunya. Mencuci masker, memakai tangan ya. Ini nggak ada yang mau benerin dong. Oke, kita balik lagi sama dokter, sampai kira dokter aja kali ya. Dokter Tommy. Mas aja lah. Mas aja, Mas dokter. Sama Mas nih Mas, tadi kita sempat bahas soal manfaat nih Mas. Kan tadi kalau awal-awal tuh ya dia 30 detik, 30 detik. Nah kalau udah mulai sering nih bisa secara kesehatannya naiknya segimana Mas? Pokoknya bertahap yang penting ya. Jadi jangan dipaksa. Maksudnya jangan terlalu memaksakan diri. Ya pelan-pelan aja, nanti kita akan ngerasain kok. Yang penting kalau di jump rope itu adalah konsistensi. Kalau mau sehatnya ya, semua olahraga sebenarnya ya, yang penting konsistensi. Kalau misalnya kita bisa melakukan olahraga itu dengan konsisten, itu insya Allah nanti efeknya bagus buat badan kita. Nah maksudnya gini Mas, itu kan 30 detik itu secara durasi. Nah kalau secara lamanya, jadi kan misalnya 30 detik selama 1 jam misalnya. Nah kalau udah sering, bisa 1 menit. Nambahnya tuh nambah durasinya atau nambah lamanya? Nambah durasinya dan nambah lamanya. Oh bisa juga? Iya.
Oke, jadi misalnya awal 30 detik selama 1 jam. Ya. Nanti bisa 1 menit selama 1 jam. Bisa 1 menit selama 1 jam. ya. Restnya 30 detik juga misalnya kayak gitu. Tergantung badan Iya. tadi Mas ya. Bisa 2 menit, bisa 3 menit bisa? 3 menit saya belum pernah nyoba nggak kuat. Karena 2 menit aja udah capek banget. Nggak ngapa Mas ya? Mm-mm. Coba mun pakai ini Mas, kalau misalnya MotoGP itu kan ada bisa sambil minum tuh. Jadi sambil bawa itu tuh. Nafasnya kuat, kakinya yang nggak kuat. Karena beban di sini Mas ya. Iya. Iya, beban. Kakinya yang ininya yang, aduh. Karena kita bener-bener posisinya tuh nggak pernah berubah dari jinjit. Oh, jadi itu harus konsisten begitu Mas ya? Iya. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya gerakannya nggak benar, salah misalnya. Iya. Jadi dia nggak jinjit, terus kan tadi lutut harus nekuk tuh. Nah, kalau salah tuh efeknya Nah, gimana, Mas? jadi gini, kalau misalnya formnya ya atau bentuk lompatnya salah, formnya atau tekniknya salah, teknik salah. pasti nyerinya di tempatnya beda. Kalau misalnya formnya benar, yang nyeri pasti di betis. Oh, jadi patokannya gitu aja. Ya, kalau misalnya formnya salah, kalau misalnya lututnya yang berasa sakit, pasti Berarti formnya salah. Kalau kita Mendaratnya salah. habis jam rope yang sakit hati gimana tuh Mas? Waduh, itu mungkin lagi jam rope ngelihat dia sama siapa gitu. Oh iya betul. Jadi, aduh sakitnya di sini. Salah berarti itu. Bukan salah gerakan. Salah ngelihat. Oke. Lanjut Mas, tadi sakitnya apa lagi? Ya, jadi kalau misalnya tekniknya salah, biasanya dia akan nyeri di lutut. Karena biasanya yang bikin nyeri itu adalah kalau mendaratnya itu nggak pakai lutut, nggak pakai jinjit juga. Oh. Jadi mendaratnya begini. Oke. Ya. Kalau gitu bukan sakit ini ya, tumitnya harusnya nggak? Tumitnya juga bisa sakit, tapi yang paling sering adalah di dengkul. Oke. Dengkulnya sakit. Yang paling sering. Paling sering ya. Kalau misal dari segi outfit sendiri Mas, harus pakai sepatu kah? Baiknya pakai sepatu. Pakai sepatu. Kalau pakai pakai gitu bisa Mas? Oh bisa. Trok. pasti berisik gitu ya. Pakai heels bisa kalau mau nyoba. Oh bisa Mas. Pakai heels boleh dicoba. Oh ini serius apa? Saya bingung soalnya. Takutnya serius kan ya? Saya mau bilang bercanda, takut beneran. Nah kalau manfaatnya sendiri Mas, kalau kita sering ngelatih kan tadi nambah tinggi. Terus apa lagi Mas? Stamina. Pernafasan, melatih pernafasan. Kalau endurance itu apa? Stamina? Iya, salah satunya itu. Endurance tuh termasuk ke power, ke stamina gitu ya. Jadi ketahanan otot kita, ketahanan badan kita juga akan meningkat. Terus juga tadi pernafasan ya tadi ya bilang. Terus koordinasi. Jadi ini nggak cuman olahraga doang, tapi ini melatih otak. Oh, tangan Karena kan harus menyelaraskan gerakan tangan dan gerakan kaki. Itu yang gerakan dasar aja itu butuh koordinasi yang bagus antara tangan dan kaki. Apalagi gerakan yang udah mulai variasi. Oh, itu banyak yang salah Mas. Banyak. Yang lompatnya tangan, yang muter kaki gitu ada. Yang kepalanya muter juga ada. Oh gitu. Macam-macam ya kan. Ya, jadi makanya butuh koordinasi ya. Iya, butuh koordinasi. Itu terus yang kedua, yang berikutnya bukan kedua ya udah banyak ya. Oh iya ini, untuk yang perempuan kulitnya lebih cerah, glowing kalau ibarat istilah bisa sekarang. bikin glowing Ya. Mas. Besok saya beli tali. Untuk yang perempuan boleh dicoba, lebih glowing karena pertama satu ya, jump rope itu bener-bener mood booster, Oke. meningkatkan mood. Tapi kalau kita lagi galau bisa Boleh, Mas, ya? boleh. Sambil nangis boleh Mas? Boleh, Oh, boleh ya? boleh. Nanti tiba-tiba ketawa. Kalau lagi Saya kaget loh. Bisa gitu ya? jadi benar-benar mood booster. Jadi dan pasti muka akan lebih cerah gitu. Pokoknya kalau bikin lebih awet muda lah. Bikin lebih awet muda ya? Iya. Oke. Itu juga tadi salah satu investasi jangka Iya, tadi. Oke. lebih awet muda. Nah Mas, pertanyaan selanjutnya adalah kalau tadi kan kita sempat bahas kalau sakit nih. Nah, kalau sakit apa aja sih yang dia nggak boleh jam rope? Sakit yang nggak boleh ya. Tadi sempat bilang ya, peradangan. Kalau untuk bagian kaki ya, peradangan sendi nggak boleh. Peradangan sendi. Iya. Itu sakitnya biasanya gimana Mas? Misalnya lututnya bengkak, merah, gitu ya. Ya kita ngomong bahasa awam aja ya. Jadi peradangan sendi, lututnya lagi sakit, bengkak, itu nggak boleh. Rest dulu, sembuhin dulu, nanti baru boleh mulai lagi dengan intensitas yang rendah. Kalau misalnya sakitnya cuma sebelah, pakai kaki Tetap. itu boleh Mas? Ya boleh aja. Cuman ntar kakinya gede sebelah. Kamu kenapa kakinya gede sebelah? Jadi saya jam rope. Iya. Kan lucu kan kakinya ya. Yang satu berotot, yang satu kecil ya. Harus latihan balik lagi Iya, ya. ya. Itu. Terus yang kedua adalah hernia.
Nama orang itu mas. Nama orang itu. Hernia. Jadi kalau bahasa awam mungkin turun bro ya. Oh, itu nggak boleh. Turun bro lebih familiar ya, lebih gitu Iya, ya. Oh, turun bro hernia itu nggak bahasa boleh. medisnya. Terus penyakit pada tulang belakang. Oh, nyeri cangkeng, mau Iya. Sunda mah nyeri cangkeng. Ya. Apa bahasa Sundanya itu? Nyeri cangkeng, Nyeri sakit cangkeng, punggung. sakit punggung. Tapi itu sakit punggung dalam artian memang ada masalah ya. Misalnya ada gangguan pada tulang belakangnya. Oke. Kalau cuman hanya tegang otot aja ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada gangguan pada misalnya posisi tulang belakang yang salah gitu, misalnya ada yang geser tulang belakangnya atau misalnya tulangnya ada yang retak atau kayak gimana, itu nggak boleh. Itu tahunya dari mana mas? Di ronsen. Oh, ronsen. Iya, dan kalau misalnya memang ada nyeri di punggung ya lebih baik jangan dulu. Periksa dulu aja. Nah, kita coba secara ini universal mas. Kalau misalnya lagi kayak gitu kan nggak boleh jamrok tuh. Olahraganya apa biasanya? Berenang. Kalau lagi sakit kayak gitu? Berenang. Oh, kalau gitu bagus berenang mas? Banyak, sangat bagus. Oh, bukan malah nggak bisa berenang jadi kan sakit ya, malah capek Bisa kali. enggak? Bisa. Yang bikin sakit pada orang sakit pinggang itu kan karena gravitasi sebenarnya. Salah satunya karena gravitasi, tekanan ke bawah gitu loh. Oh, itu yang sebenarnya bikin Iya, sakit. tapi kalau misalnya berenang itu bisa membantu. Oke, kita balik lagi ke jamrok Jamrok ya. ya. Mas. Setelah itu penyakit Satu apa lagi, penyakit yang pasti gangguan pada jantung ya. Jadi jump rope itu termasuk olahraga yang intensitasnya tinggi. Apalagi orang yang baru-baru mulai. Nah itu untuk orang yang sakit jantung jelas nggak boleh ya. Oh, karena ada ini ya, Ya, hentakan berbahaya. mungkin Nggak, berbahaya karena kan dia kan intensitas tinggi pasti akan meningkatkan kerja jantung. Oh, oke. Nah, jantungnya lagi capek, disuruh kerja paksa. Nah, jadi romusa kan. Romusa, Nah, ya. kasihan juga mas ya. Iya. Ada satu lagi sebenarnya mas yang nggak boleh mas, Apa tuh? pikun. Oh, pikun. Pikun lagi begini terus dia lagi ngapain? Iya. Lupa bawa tali. Lupa ya. Lupa bawa talinya. Oh, iya. Ini begini doang nih lompat. Kamu ngapain lagi lompat tali? Lu nggak pakai Talinya tali? mana? Oh iya, pikun. Pikun nggak boleh. Tambah satu lagi pikun tidak boleh tuh. Pikun. Oke mas, ini karena saya juga concern dalam segi kesehatan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tentunya untuk Some People jangan kemana-mana, tetap di Bukber Puasanya Serius, bukannya Bercanda. Oke, Some People kembali lagi di Bukber Puasanya Serius, bukannya Bercanda. Semakin seru pembahasan kita tentang dunia medis ya, tentunya ini spesifiknya dalam olahraga jump Jump rope, rope. mas ya. Oke. Nih tadi kita udah banyak diskusi mas soal kalau sakit apa aja yang nggak boleh, terus juga manfaatnya apa. Nah sekarang tolong kasih motivasi mas, kasih tips buat anak-anak muda mungkin sampai ibu-ibu untuk mereka mau mulai bermain jump rope. Oke. Jump rope ini pokoknya untuk dari yang muda sampai yang tua. Jump rope bisa jadi pilihan olahraga yang pas Oke. di masa pandemi ini ya, yang dimana kita harus mengurangi aktivitas di luar dan berkerumun ya. Kita bisa lakukan itu di rumah dengan ruang cukup 2 kali 2 meter aja, dan tali jump rope itu udah sangat bisa melakukan jump rope ya. Oke. Dan waktunya juga nggak lama, 10 sampai 15 menit per hari itu sudah sangat cukup. Dengan intensitas 30 detik, 30 Ya, detik tadi aja. yang awal-awal 30 mulai 30 rest, 30 mulai 30 rest gitu. Oke. Seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Terus gampang, seru, banyak variasinya untuk olahraga jump rope sendiri dan nggak ngebosenin ya. Yang saya tahu, yang kita tahu mungkin awal-awal jump rope itu hanya ya Lompat muterin biasa. tali, ternyata banyak variasinya. Banyak variasinya. Ya Jadi nggak banyak, bosan juga, Mas, ya? nggak bosen. Saya mulai jump rope, satu lagi, nurunin berat badan sangat cepat banget. Buat para teman-teman semua yang pengen nurunin berat badan bisa jadi pilihan bagus ya olahraga jump rope ya. Banyak dari kita nih yang banyak mantan manusia 100 kilo. Mantan Manusia 100 kilo. Dan ya. sekarang udah 99 kilo. Udah turun. Kita ada yang sampai turunnya dari 90 sampai ke 60. Ada. Wah, Ya. luar biasa. Cepat. Oke. Saya terakhir sebelum mulai jump rope itu bulan September. Berat badan saya 88. September. Sekarang Sekarang 76. 70. Setelah berapa bulan tuh, Mas? Saya rutin itu dari 6 bulanan itu, tapi gini, jangan ngelihat hanya dari berat badan ya, kalau misalnya untuk kurus atau enggak ya olahraganya. betul. Lihatnya itu juga dari persentase otot.
gitu. Oke. Ya, jadi bukan hanya dari situ aja kalau untuk ngelihat orang kurus atau enggaknya. Dilihatnya dari ukuran celana. Dulu waktu pas awal itu celana saya 36. Sekarang 31. Hilang tuh, celananya hilang. Hilang, celananya Tadinya hilang. 36. Iya. Dari 31 Hilang 3 5, hilang. hilang 5. 36, 36, 31, hilang 5. Hilang 5. 5. Salah itu. Iya 5. Ya, jadi ini bagus untuk melakukan apa untuk nurunin berat badan ya. Cukup 15 menit sehari. 15 Ya. menit sehari. 15 menit sehari. Rutin, konsisten, insya Allah berat badan turun. Ya. Oke. Bisa makan enak, tapi badan tetap kurus. Oke. Gitu. Kalau mau gemukin badan Mas gimana Mas? Gemukin badan ya makan nasi. Sungguh jawaban yang jarang orang katakan ya. Makan yang banyak lah, banyak. Ya, intinya adalah diet yang seimbang. Karbohidrat, protein, lemak, ya, sayur-sayuran. Saya mau nanya agak-agak sedikit di luar nih Mas, Oke. sebelum kita bahas apa nih kayak. Makan yang baik itu adalah sedikit-sedikit atau sekali makan banyak? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya? Jangan terlalu banyak, Hmm. jangan kesedikitan juga. Ya harus pas lah komposisinya. Maksudnya gini, jadi misalnya kita tiga kali sehari atau kita buat jadi 5 kali tapi 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali sehari boleh di tengah-tengah pakai snack time boleh. Oh, Kayak gitu. Nah, karena saya pengen gemuk banget nih Mas. makan yang banyak. Oke, Mas, sekarang boleh promosiin akun Instagramnya kalau mau nanya-nanya gimana dan kemana. Kalau mau nanyakan masalah kesehatan sama masalah Jamprop bisa follow nih Oke, ada di akun Instagram. di Doktom 2805. Doktom 28. Doktom D O C T O M 2805. Doktomnya pakai C ya. 2805, ya. Doktom 2805. Saya boleh tebak itu tanggal lahir pasti. Iya betul. Ya. Bentar lagi jangan lupa. Ya, oh iya ya, bentar lagi. Sama jangan lupa follow juga Jamprop Indonesia. Jamprop Indonesia ya. Di Oke. situ nanti biasanya kita suka posting jadwal dari olahraga. Oke. Kapan kita ada olahraga sama-sama workout atau misalkan online workout juga Oke. atau workout yang kopdar ya kita bilangnya ya. Jadi ketemu di mana? Biasanya kita jadwal rutin itu di kalau bukan bulan puasa ya, ini bulan puasa kita belum mulai. Kalau misalnya kalau nggak bulan puasa biasanya kita hari Minggu pagi-pagi Oke. jam 8 Jam 8. di SCBD depan Equity Tower. Oh, di Jakarta ya? Di Jakarta ya. Oke. Kita juga ada yang di daerah Tangerang, di daerah BSD, di daerah BSD. di Cubic. Kecil berarti Cubic. Ada Cubic, jadi kayak tempat Cubic BSD itu Cubic juga ada di BSD. situ. Jadi Oke. nanti kita pecah-pecah. Yang di Medan juga ada. Oke. Nanti bisa di follow aja kalau misalnya yang kira-kira kayaknya deket nih, boleh join. Oke. Kayak gitu. Kalau ini kan banyak nih Mas dari seluruh Indonesia mungkin. Iya. Kalau Zoom-nya juga ada ya? Yang Zoom-nya online juga ada. Kita juga ada online workout. Itu hari apa aja Mas? Itu sebenarnya random ya. Random ya. Nanti biasanya kalau misalnya memang ada rencana, biasanya nanti akan diposting langsung di Di akun Instagramnya. Jadi jangan lupa follow Jamprop Indonesia. Oke, wajib follow tuh ya. ya. Editor ya, jangan lupa nih. Oke. Jamprop Indonesia ya. Editor kita keren Mas, bisa dinaik-naikin dia. Oh, gitu. Bisa nih. Coba Jamprop Indonesia ya. Jamprop Indonesia ya. Oke. Bisa. Ini bisa, tulisannya bisa settle nih Mas. Oke. Oke. Wah. Coba Jamprop Indonesia masukin kuping. Iya. Oke ya. Editor kesel di-cut, dihapus langsung. Oke Mas Tommy, terima kasih banyak Mas. Oke. Senang sekali sudah banyak diskusi. Terima kasih. Dan terima kasih atas jawaban kalau mau gemuk gimana caranya. Nasi. Nah. Oke, untuk Some People juga jangan lupa jaga kesehatan dan juga 3M-nya jangan lupa. Dan yang pastinya untuk tetap subscribe Unsara TV karena kita akan banyak kegiatan-kegiatan lainnya dan juga ada acara-acara lainnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih juga untuk Mas Tommy yang sudah hadir. Terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukber, Waalaikumsalam. puas aja serius, bukannya Bercanda.